Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Da'a ila basiratin fastajaba li da'wati rasidun. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kembali kita hadir di suara rakyat, Suara mahasiswa. suara mahasiswa dalam kajian filsafat Islam bersama dengan tokoh filsafat kita dari STIP Nusantara Bekasi, yaitu Mas Adi Setiawan. Jadi kita akan mencoba membahas sebenarnya filsafat itu berbahaya atau tidak bagi orang yang beragama ya, terutama agama Islam. Eh, jadi pertama saya akan tanyakan kepada Mas Adis, gimana dengan filsafat itu berbahaya atau enggak? Terima kasih Mas Anda. Semester baru semester 4 ya soal gaya berpikirnya. Jadi saya akan menerangkan benarkah filsafat itu berbahaya. Loh, katanya filsafat itu kalau setengah-setengah berbahaya. Saya mau katakan bahwa semua ilmu kalau setengah-setengah itu berbahaya. Apa kamu mau diperiksa oleh dokter yang ilmunya setengah-setengah? Itu kan berbahaya gitu. Dokter bedah yang ilmunya setengah-setengah itu juga berbahaya. Saya mau katakan bukan hanya ilmu filsafat kalau setengah-setengah itu berbahaya. Tuh, filsafat juga bisa mengancam keimanan kita. Semua ilmu juga bisa mengancam keimanan kita kalau keimanan kita itu lemah. Misalnya kalian suka dengan antropologi gitu kan, yang membahas tentang asal usul agama, misalnya agama animisme itu dari mana gitu kan. Dulu itu masyarakat kita itu belum berpengetahuan luas, jadi untuk melihat cara kepercayaan itu dari akalnya saja gitu. Misalnya, wah pohon ini besar gitu. Kita tidak bisa mengalahkan pohon ini, makanya itu jadi suatu keyakinan dan jadi suatu agama gitu, namanya agama animisme. Habis itu berubah lagi menjadi dinamisme gitu. Wah ternyata ada orang masuk ke sana, masuk hutan itu pulang-pulang meninggal gitu. Nah itu nanti menjadi lagi keyakinan lagi, ternyata misalnya kalau sekarang kan bisa diteliti meninggalnya kenapa, jadi bukan karena ada ya penunggunya, itu nama agama dinamisme. Akhirnya nanti berubah lagi menjadi penunggu lokasi gitu, misalnya hutan ini penunggunya siapa, laut ini penunggunya siapa, itu udah mulai mengarah ke ketuhanan gitu. Misalnya yang menguasai laut, karena kita tidak bisa menerjang laut, makanya kita menganggap laut itu punya penjaga gitu, karena keterbatasan ilmu kita. Jadi hal-hal seperti itu juga akan mempengaruhi kepercayaan kita. Kalau iman kita tidak kuat, saya mau katakan bahwa bukan filsafat saja yang berbahaya. Jadi saya mau terangkan lagi di sini bahwa filsafat itu adalah proses berpikir. Berpikir dari mitos menuju kepada logos. Jadi awalnya filsafat itu berdiri di Yunani oleh Thales dan kawan-kawan gitu kan, untuk memerangi tahayul bid'ah dan kurofatnya orang Yunani. Jadi di Yunani itu juga ada TBC. Jadi di sana menjawab persoalan itu dengan dewa, misalnya hujan berarti dewa, misalnya ada petir gitu berarti dewa Thor sedang mengamuk, misalnya ada badai itu dewa apa sedang mengamuk, ada hujan dewa apa sedang menangis, seperti itu. Jadi menjawab persoalan dengan mitos-mitos seperti itu. Dengan lahirnya filsafat, semua mitos-mitos itu dihajar langsung gitu kan. Dengan datangnya filsafat akan dibuktikan bahwa hujan itu dari mana, misalnya dari tabrakan
gumpalan es di atas gitu udah mencair kan seperti itu gitu kan. Jadi menjawab persoalan bukan dengan mitos itu adalah filsafat, berfilsafat memang. Kecuali filsafat produk, kamu mempelajari tentang pemikiran-pemikiran yang berat-berat gitu kan. Filsafat itu kan seperti itu dikatakan oleh orang awam gitu kan. Wah, ya itu adalah tugasnya mahasiswa. Kalau ini boleh dipelajari, boleh tidak. Itu tugasnya mahasiswa filsafat harus mempelajari itu. Apa produk-produk filsafat ya. Tuhan ada di mana gitu. Tapi kita boleh mempelajari, boleh tidak, asal yang penting kalau kita mau mempelajari, iman kita harus lebih kuat dulu. Jangan hanya karena seperti itu kita koyah. Jadi apa, logika harus di bawahnya wahyu gitu. Jangan sampai logika itu mengalahkan wahyu, itu yang pertama. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya ya, seberapa besar dampak eh, bagi agama jika dihilangkan atau dipisahkan dari ilmu filsafat? Saya mau katakan ini, jangan. Jadi PR di masa depan itu, PR di zaman modern ini adalah semua orang sudah tidak lagi menghormati alam. Jadi ini harus tugas filsafat atau tugas agama. Jangan sampai filsafat itu dijauhkan dari agama, nanti dia akan tidak akan semakin menghormati alam. Kalau filsafat dijauhkan dari agama, dia akan semakin berpikir yang ngaco yang akan menghancurkan bumi ini. Makanya dihalangi oleh agama itu bukan untuk menghentikan, tapi dikasih apa ya, kultur dari agama itu gitu. Proses berpikirnya dari agama itu, jangan sampai filsafat itu bebas dari agama, jadi dia akan menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya merusak bumi. Kalau dibentengi oleh agama, maka ilmu-ilmu agama, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang untuk kebaikan umat dan bangsa. Itu adalah katakanlah sebagai ilmu filsafat. Ya, berarti itu apa? Agama itu sebagai bentengnya ilmu filsafat ya, Ya, biar kita nggak keluar jalur dalam membahas. itu. Jadi yang karena PR besar kita adalah orang sudah tidak menghormati alam, misalnya seperti apa namanya, kita kuliah gitu, kita tidak lagi menghormati dosen karena dia orang yang sudah kita bayar dan dia menganggap kita orang yang bayar dia. Itu kak, kita sudah tidak menghormati alam gitu. Atau ada lagi apa ya, kita tidak berpikir lagi ngecas di masjid sebenarnya itu haram atau tidak, tanpa apa, itu kan orang Isu. sudah biasa aja gitu kan. Oh, ada colokan yang penting ngecas, entah itu nyolong atau apa, dari segi fikih harus kita apa namanya, dari segi fikih harus kita lihat juga gitu bagaimana Hukumnya. hukumnya, karena kita udah tidak terlalu menghormati alam. Selanjutnya tadi kan apa namanya, agama itu sebagai benteng, tapi kadang filsafat itu memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dibahas. Misalkan dalam urusan agama, misalkan Allah itu di mana, seperti halnya apa, ayat-ayat mutasabihat kan sebenarnya tak perlu dibahas, tapi kadang filsafat juga ikut membahas itu. Ya. Jadi begini, apabila filsafat yang kita maksud adalah filsafat Islam, maka ketika kita membahas hal-hal yang seperti itu harus dijawab oleh wahyu. Jadi kalau udah ada jawabannya oleh ayat-ayat Al-Quran, maka kita harus berhenti di situ, karena itu adalah wahyu, itu adalah proses apa namanya, filsafat Islam, cara proses berpikir Islam. Saya mau katakan filsafat itu bukan suatu yang bahaya, tapi bagi saya filsafat itu adalah proses berpikir yang Islami. Jadi kita beribadah itu karena kita tahu tuntunannya. Coba kalau kita tidak berpikir, kita tidak akan melakukan karena kita nggak tahu. Nah, kalau kita berpikir itu adalah proses berpikir, itu disebut filsafat. Kok kita harus sholat, kenapa sih? Oh, tuntunannya ada. Ya udah, kalau udah dijawab oleh wahyu kita berhenti di situ, itu adalah filsafat Islam. Nah, yang menurut saya agak berat
berat memang produk filsafat, yaitu filsafat yang berat gitu. Memang zaman dulu berat pembahasannya itu, tapi kita tetap filsafat Islam harus di bawahnya wahyu. Nah, berkaitan dengan filsafat di bawah wahyu ya. Artinya kan tadi kita mengartikan filsafat sebagai cara berpikir ya. Nah, ketika cara berpikir itu dihambat oleh wahyu, artinya kan itu menghalangi proses berfilsafat ya. Coba mohon penjelasannya Ustaz. Jadi begini, di ayat wahyu itu pun kita jangan berhenti. Itu namanya mempelajari ayat-ayat konseptual tanpa tafsir yang lain. Kita juga melakukan proses berpikir di situ. Jadi mempelajari ini, ayat yang kita udah, misalnya kita menanyakan sesuatu udah ketemu di ayat itu kita jangan langsung kontekstual bahwa kita harus seperti ini. Kita butuh tafsir yang lain. Ada ratusan tafsir mungkin ya kan, yang belum kita baca karena kita nggak kuat beli, harganya jutaan gitu. Kalian sudah main bahwa ilmu agama itu nggak ada apa-apa, itu banyak ilmu agama itu adalah, kalau kita mau mempelajari adalah proses berpikir kita di situ. Begitu. Nah, berkaitan dengan itu tadi cara berpikir, jadi kita menggunakan filsafat itu sebagai alat untuk menafsirkan wahyu kan ya. Padahal kan wahyu itu cuma bisa ditafsirkan oleh para ulama yang mereka paham ilmu fikih, usul fikih, bahasa Arab, kaidah-kaidah berkaitan dengan fikih dan lain sebagainya kan. Sementara orang filsafat kan belum tentu mereka paham ilmu-ilmu agama seperti itu. Jadi produknya nanti itu jadi seperti liberal atau enggak kalau kayak gitu. Jadi begini, kita harus membedakan orang filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai proses. Yang dimaksud itu adalah orang filsafat. Saya harus kita kembali lagi bahwa filsafat itu adalah proses berpikir, bahwa ulama telah membuat fatwa, dia adalah melalui berpikir yang panjang dan dengan ulama yang mempertimbangkan dengan ulama lain juga, itu adalah sebuah berfilsafat. Karena saya menganggap jika filsafat itu adalah proses berpikir adalah seperti itu gitu. Seperti itu. Bukan orang filsafat yang menafsirkan, bukan seperti itu. Karena itu bukan di dalam Islam, itu bukan bidangnya. Yang sudah ada bidangnya adalah mufasir gitu. Yang mufasir pun dia harus mempunyai mempunyai syarat-syarat. Berarti itu filosof menafsirkan tafsiran ulama berkaitan dengan wahyu gitu ya. Nah, ya. Sebenarnya bukan menafsirkan. Proses berpikir itu bukan hanya menafsirkan. Kita membaca Al-Qur'an, terus kita membaca tafsir ulama-ulama yang lain, itu adalah proses berpikir kita. Kita mencari tahu, bukan saya mau menafsirkan ayat ini gitu dengan cara berpikir kita, bukan seperti itu, tapi dengan cara tafsir-tafsir ulama yang lain. Ada tafsir Marangi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar gitu kan, tafsir Al-Misbah dan sebagainya. Walaupun kita mungkin di rumah tidak ada yang punya itu kan, karena nggak kuat beli. Kembali lagi berkaitan dengan filsafat kan, filsafat itu di mana-mana pasti mendahulukan akal kan ya. Nah, kalau kita menggunakan filsafat itu untuk menafsirkan itu loh, untuk membahas penafsiran para ulama itu, kita itu menghubungkan akal kita kepada penafsiran ulama yang menurut pemikiran kita cocok, atau kita pengen memilih tafsiran ulama yang menurut kita cocok aja itu. Ya, jadi begini, saya kasih tahu ya, kita itu mental filsafat itu adalah bukan mental blok. Jadi kalau bukan orang ini saya tidak mau percaya, jangan seperti itu adalah mental block.
sebenarnya kita itu udah dikunjungin orang-orang besar seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi kita sadar ketika mereka sudah wafat bahwa mereka itu ulama-ulama besar. Gitu. Nah, jangan sampai kita itu terulang lagi sebagai mental block. Gitu. Dulu itu kita nggak mau mempelajari karena kita membenci mereka. Itu setelah udah berpuluhan tahun baru kita menyadari bahwa mereka itu adalah ulama besar gitu. Jangan sampai itu. Saya katakan lagi, berfilsafat tidak boleh menjadi mental block, yang artinya kalau bukan ulama ini saya tidak mau percaya, itu adalah sudah mental block. Maka ilmu kita akan berhenti di situ dan proses berpikir kita tidak akan berjalan. Maksudnya proses berpikir itu kita dengan cara membaca tafsir gitu. Itu bagian dari proses berpikir karena kita tambah pengetahuan. Lah berkaitan dengan filsafat Islam ini kan ya, tadi kan kita tidak boleh bermental block, berarti kita mesti berlintas madhab, berlintas manhaj juga mungkin, gimana Ya jadi begini, madhab atau manhaj itu kan zaman sekarang, zaman dulu ya Islam gitu kan. Ya setelah dulu itu madhab itu jumlahnya ribuan ya. Puluhan ya, mungkin puluhan. itu zaman setelah Ya zamannya Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Itu ulama 4 itu bertahan karena pengikutnya paling banyak. Mereka akan mereveli satu persatu karena pengikutnya habis gitu. Jadi yang 4 itu karena yang bertahan, dia pengikutnya dulu paling banyak dan tambah sampai sekarang kita pakai gitu. Entah salah satu, entah kita kalau itu kita tidak bermadzhab tapi menghormati semua juga nggak masalah. Walaupun ada yang menyuruh kita harus salah satu mazhab agar tidak talfik.